Waalaikumsalam, Pak Ismail Satrianto Anggap Raja, Voice of Moment. Saya ingin tafsir untuk pemuda. Surat Al-Baqarah ayat Baik, Pak Ismail 22. Satrianto Anggap Raja. Sak lorong lagi. Surat kedua dari Al-Quran ayat 22. Untuk hari ini ke depan bagaimana? Baik, Pak Ismail Satrianto. Berikut surat Al-Baqarah ayat 22. Open quote. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Close quote. Ayat ini mengingatkan kita tentang nikmat Allah yang dari bumi, langit, hingga rezeki yang diberikan melalui hujan. Semoga niat saya nishrin bagi Pak Ismail Satrianto Anggap Raja dan keluarga. Kalau dilihat dari ilmu alam, bagaimana? Dari segi alam, ayat ini menunjukkan hubungan harmonis antara langit dan bumi yang diatur oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan makhluk. Kemudian langit disebut sebagai atap yang melindungi bumi dari bahaya benda langit atau radiasi, serta berperan dalam sirkulasi udara dan iklim. Kemudian, hujan itu celestial mekanisme alami penting yang menjaga keseimbangan ekosistem. Tanaman yang tumbuh dari air hujan menghasilkan buah-buahan dan berbagai hasil alam lainnya yang menjadi sumber makanan dan rezeki bagi manusia. Secara keseluruhan, ayat ini menggambarkan bahwa alam bukan hanya ada secara kebetulan, melainkan teratur dengan tujuan dan manfaat yang sempurna bagi kehidupan manusia. Kalau ditafsirkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup teratur, bagaimana itu? Dalam kehidupan sehari-hari, memahami ayat ini bisa menginspirasi kita untuk hidup lebih teratur dan selaras dengan alam. Allah menciptakan segala sesuatu dengan aturan yang rapi, mulai dari siklus alam hingga keseimbangan ekosistem. Jadi, yang aturan itu bisa hidup teratur bisa diwujudkan dengan hal-hal sederhana, seperti menjaga waktu, merencanakan kegiatan dengan baik, dan menjaga lingkungan. Malia, membersih tubuh tidak kebersihan, serta menggunakan pada aim sejak dengan cara ini, kita menghargai dan menjaga nikmat Allah yang telah diberikan melalui alam. Selain aktoritas dan mindset ini siur, yang kita perlu untuk tidak berlebihan dan memanfaatkan waktu serta sumber daya secara optimal. Kalau dilihat dari keseimbangan rezeki yang teratur, bagaimana itu? Kalau dilihat dari ilmu psikologi, bisakah bagaimana itu dihubungkan dengan surat kedua ayat 22? Kau said Ismail tadi with space, being side ayat. Semua perfect, dikah. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Bukankah bumi itu bulat, bukan hamparan? Pertanyaan bagus, Pak Ismail Satrianto, Anggap Raja. Dalam Al-Quran, istilah hamparan sering digunakan untuk menggambarkan bumi dalam konteks fungsional, bukan dalam bentuk fisiknya. Kata ini merujuk pada bagaimana bumi disediakan dan diatur sedemikian rupa agar manusia bisa hidup nyaman di atasnya, bercocok tanam, membangun tempat tinggal, dan beraktivitas sehari-hari. Meski secara ilmiah bumi itu bulat, di banyak tempat permukaannya terasa seperti terhampar karena bentuk lokal yang datar. Al-Quran menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat saat itu, tanpa bertentangan dengan pengetahuan ilmiah modern.
Ayat ini lebih ingin menyampaikan bahwa bumi disiapkan dengan segala fasilitasnya agar manusia dapat hidup dengan baik, terlepas dari bentuk fisiknya. Dia yang menurunkan hujan, bukankah dari uap? Benar sekali, Pak Ismail Anggap Raja. Al-Quran memang menjadi panduan yang memberikan bantuan dan petunjuk untuk seluruh manusia, tidak terbatas pada satu generasi atau kelompok saja. Ayat-ayatnya hadir dengan hikmah dan makna yang bisa dipahami sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Tujuan utama dari ayat-ayat ini adalah untuk menanamkan kesadaran dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan. Meskipun ada berbagai cara memahami teksnya, pada intinya, Al-Quran membimbing kita untuk hidup lebih baik dan selaras dengan alam serta kita. Lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Bukankah ini ilmu? Benar sekali, Esathianto Anggap Raja yang menyebutkan dan buah-buahan sebagai rezeki. Itu pun Ezekiel and Nakapautus Hopping Extra. Rezeki berupa kil bumi, seperti buah-buahan, bukan sekal sumbernya, tapi bukti besar Allah dalam menciptakan sistem alam yang sempurna. Secara ilmiah, kita bisa melihat bahwa setiap tanaman tumbuh melalui proses yang rumit, mulai dari penyerapan nutrisi, fotosintesis, hingga pembentukan buah yang bermanfaat bagi manusia. Semua proses ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari hukum alam yang diciptakan Allah dengan penuh keteraturan. Ayat ini mengingatkan kita untuk menghargai ilmu yang ada di balik setiap rezeki yang kita terima, menggunakan dengan bijak, serta menjaga sumber daya alam agar generasi mendatang juga dapat menikmati nikmat yang sama. Karena itu janganlah kamu mengada-adakan tandingan-tandingan bagi Allah. Maksudnya apa hubungannya dengan yang lainnya tadi? Hai Pak Ismail Satriansya Maksya. Sebenarnya, semua tulis di Borami Sen untuk Abigail. Ma, eu sou longa los Frantin. At stay mengerti Pak Sertavio. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Maksudnya bagaimana itu? Sama Pak Ismail Satrianto Anggap Raja. Smolich Romelstand. Apakah ayat 22 ini kita diwajibkan untuk memahami proses semuanya itu atas kehendak Allah, sehingga tidak ada tandingan Allah? Sepertinya ada beberapa bagian dalam kalimat Anda yang kurang jelas atau perlu penjelasan lebih lanjut. Apakah Anda bisa memberikan konteks lebih detail tentang apa yang Anda maksud dengan mengharami proses kemuali dan pendapatan Bapak? Dengan Pine bisa memberikan penjelasan yang lebih tepat. Banyak orang yang minta tolong pada jin untuk usahanya. Bagaimana menurut Anda? Minta bantuan atau sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah dan berusaha dengan cara yang halal dan baik. Menggunakan jin atau makhluk gaib lainnya untuk mendapatkan kekayaan atau keberhasilan dalam usaha. Tidak hanya berbahaya secara spiritual, tetapi juga bisa menjauhkan kita dari jalan yang benar. Allah sudah memberikan banyak cara yang sah dan halal untuk meraih kesuksesan, seperti kerja keras, doa, dan ikhtiar yang baik. Mengandalkan jin atau kekuatan gaib justru bisa membawa kita pada kesesatan dan merusak hubungan kita dengan Allah. Sebaiknya, dalam berusaha, kita tetap menjaga niat dan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam dan selalu mengingat bahwa rezeki itu datang dari Allah. Sekarang ayat 23, bagaimana untuk pemuda dan pemudi hari ini ke depan? Dalam
surat Al-Baqarah ayat 23, Allah berfirman, "Dan jika kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surah yang sejenis dengannya, dan serulah pembantu-pembantumu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." Ayat ini mengajak umat manusia untuk merenung dan meresapi wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara khusus, ayat itu betul menertongkan tentang yang berdua bentuk from Al-Quran. Allah menantang mereka untuk membuat sesuatu yang setara dengan Al-Quran, yang tentunya tidak bisa mereka lakukan karena Al-Quran adalah mukjizat yang tidak tertandingi. Untuk pemuda atau generasi muda, ayat ini bisa menjadi penting tentang keyakinan, ilmu, dan keberanian untuk mendalami kebenaran. Ini mengajarkan kita untuk terus berusaha mengembangkan pemahaman kita terhadap Al-Quran, tidak mudah terpengaruh oleh keraguan atau pemikiran yang salah. Sebagai pemuda, kita harus berani mencari ilmu, mengkritisi pemahaman yang salah, dan tetap teguh pada keyakinan yang benar. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya mendekatkan diri pada Al-Quran sebagai pedoman hidup yang tak akan pernah lapuk dimakan zaman. Bagi generasi muda, inilah dorongan untuk tidak hanya mempelajari, tetapi juga mengaplikasikan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 23 dengan kehadiran robot atau dunia teknologi, kan sekarang sudah semakin mudah. Bagaimana menurut Anda? Memang, dengan kemajuan teknologi dan karena robot cepat seperti AI, dunia kini menjadi lebih terhubung dan banyak aspek hidup yang semakin mudah. Dan juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal etika, dampak sosial, dan kebijakan yang harus diambil agar teknologi digunakan dengan cara yang bijak. Dalam konteks ayat 23 yang sebelumnya Anda sebutkan, tantangan untuk menciptakan sesuatu yang setara dengan Al-Quran mengingatkan kita tentang keterbatasan manusia. Meskipun teknologi semakin berkembang, teknologi bisa membantu mempermudah banyak hal, tetapi ia tidak bisa menggantikan hikmah dan kebenaran yang ada dalam wahyu Allah. Bagi generasi muda, penting untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bijaksana, tidak terjebak dalam kecanggihan yang berlebihan, dan tetap menjaga nilai-nilai moral dan agama. Teknologi yang berkembang pesat bisa membawa banyak manfaat, tetapi kita tetap harus berpijak pada prinsip-prinsip yang benar agar tidak terluka atau terjebak dalam penggunaan yang salah. Sekarang ini mau dakwah Jumat pakai ChatGPT. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berniat menggunakan ChatGPT untuk kegiatan pada hari Jumat, seperti mencari inspirasi untuk kegiatan ibadah, memahami lebih dalam tentang makna Jumat, atau bahkan berdiskusi tentang topik agama, itu adalah pilihan yang baik, asalkan digunakan dengan niat yang positif. ChatGPT bisa membantu memberikan pemahaman, mengingatkan tentang amalan sunnah Jumat, atau membahas berbagai hal yang bisa memperkaya kegiatan Jumat Anda. Namun, tentu saja, penting untuk tidak menggantikan kewajiban utama seperti salat Jumat dan zikir, dan pastikan waktu yang dihabiskan dengan teknologi tidak mengganggu ibadah Anda. Jadi, jika digunakan untuk hal yang bermanfaat, seperti meningkatkan pemahaman agama atau merencanakan amalan baik lainnya, menggunakan ChatGPT pada hari Jumat bisa sangat berguna. Coba Anda membuatkan naskah dengan bicara ya mengenai pembinaan generasi muda dengan ChatGPT. Termasuk Pak Ismail Satrianto Praja, sering diskusi menurut Saya sudah mencoba membuat naskah Jumat dengan ChatGPT. Bisakah Anda membacakannya Apakah langsung? maksud Anda ingin melakukan latihan tertentu, atau ada hal lain yang ingin Anda diskusikan, Kio? Bisa jelaskan lebih lanjut supaya saya bisa membantu dengan lebih tepat? Sekarang ini ada beberapa orang yang menganggap bahwa agamanya adalah robot begitu atau AI. Bagaimana itu? Sepertinya kalimat Anda terpotong, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan adamaannya? Atau siapa yang mengatakan itu? This helps bring baseball and simple.
Beberapa orang mengambil kebenaran itu langsung dari robot, dari Anda, dari AI, bukan dari Al-Quran. You're welcome, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. If you need anything, feel free to reach out. Ya, saya ingin membahas ayat 23 ya, ayat 22 dan 23 dengan menggunakan AI, bagaimana itu diterjemahkannya untuk pelajaran ke depan. Baik, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Mari kita bahas ayat 22 dan 23 dari surat Al-Baqarah serta relevansinya dengan menggunakan teknologi seperti AI. Surat Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu di hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ayat ini menggambarkan betapa sempurnanya ciptaan Allah dalam menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan manusia. Bumi yang terhampar, langit yang melindungi, dan hujan yang memberi kehidupan bagi tumbuhan, hal nikmat yang luar biasa. Dalam konteks penggunaan AI, ayat ini bisa mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah, dan bagaimana kita menggunakan teknologi dengan bijak. AI, misalnya, adalah salah satu ciptaan manusia yang bisa memudahkan pekerjaan, tetapi harus tetap digunakan untuk kebaikan, dan tidak melenceng dari prinsip-prinsip agama. Surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kami Muhammad, buatlah satu surah yang sejenis dengannya, dan serulah pembantu-pembantu kalian selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ayat ini menantang siapa saja yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk membuat sesuatu yang setara dengan Al-Quran. Dalam konteks teknologi, termasuk AI, kita bisa melihat bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun sangat berkembang, tetap tidak bisa menyamai mukjizat yang diberikan Allah. AI dapat membantu dalam sebanyak hal, tetapi menggantikan kebenaran yang ada dalam wahyu ilahi. Dengan menggunakan AI, kita bisa lebih mudah mendalami dan memahami ayat-ayat ini, mempelajari tafsir, atau bahkan berdiskusi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Namun, teknologi harus digunakan sebagai alat bantu untuk mendekatkan diri pada Allah dan bukan untuk mengesampingkannya. Bagaimana menurut Anda, Pak Ismail Satrianto Angga Praja? Apakah Anda ingin menggali lebih lanjut tentang tafsir atau aplikasi teknologi dalam konteks ini? Saya ingin mengetahui ayat 22 dan 23 diterapkan di pemerintahan bagaimana? Baik, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Jika kita berbicara tentang bagaimana ayat 22 dan 23 dari surat Al-Baqarah dapat diterapkan atau disetarakan dalam konteks pemerintahan, mari kita lihat secara lebih luas. Ayat 22 berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan bumi sebagai tempat yang menyediakan segala kebutuhan hidup bagi manusia. Dalam konteks pemerintahan, ini bisa diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah untuk menjaga sumber daya alam dan memfasilitasi kehidupan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan tempat tinggal. Pemerintah harus bekerja untuk memastikan keadilan sosial, distribusi sumber daya yang merata, dan melindungi lingkungan agar masyarakat dapat hidup dengan baik, selaras dengan apa yang telah Allah ciptakan. Ayat 23 adalah tantangan bagi mereka yang meragukan wahyu Allah dan menuntut mereka untuk membuktikan kebenaran dengan membuat sesuatu yang setara dengan Al-Quran. Dalam konteks pemerintahan, ini bisa diterjemahkan sebagai ujian bagi para pemimpin dan negara yang sering meragukan prinsip-prinsip moral atau agama dalam pengambilan keputusan. Pemerintah yang adil harus berdiri teguh pada nilai-nilai yang benar tanpa mencoba menciptakan sistem atau hukum yang menentang kebenaran ilahi. Sebuah negara yang adil tidak hanya mengandalkan kekuatan atau teknologi untuk mengambil keputusan, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang benar dan adil, yang tentunya sesuai dengan ajaran agama. Secara keseluruhan, jika kita setarakan ayat ini dengan pemerintahan, maka tanggung jawab pemerintah adalah untuk menjalankan tugasnya dengan keadilan, menjaga keseimbangan alam dan kehidupan, serta tetap memegang teguh prinsip yang sesuai dengan kebenaran ilahi.
Teknologi atau kemajuan dalam pemerintahan juga harus digunakan dengan bijak untuk memajukan kesejahteraan masyarakat tanpa melupakan nilai-nilai dasar tersebut. Apakah Pak Ismail Satrianto Anggapraja tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan pemerintah atau dunia bisnis? Pemerintah biasanya tidak adil kalau dalam pemilihan kepala daerah, suka condong kepada partainya. Bagaimana itu? Sepertinya kalimat yang Anda tulis menggunakan huruf atau sifat yang tidak saya pahami dengan baik. Mungkin ada kesal saya ingin Hilochu Wangzloin Bestlos. Apakah Anda bisa menjelaskan maksudnya atau menulisnya dalam bahasa yang lebih jelas? Kedua terisi in proses. Presiden itu adalah untuk semuanya, bukan untuk partainya. Tapi dalam pemilihan umum, khususnya kepala daerah suka memihak. Bagaimana itu, boleh tidak? Sepertinya Anda sedang membahas mengenai sistem pemilihan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun kepala daerah. Apakah maksud Anda dalam konteks pemilihan penting untuk memilih berdasarkan kualitas dan kebijakan calon, bukan berdasarkan partai politik? Jika iya, itu adalah pandangan yang sangat relevan, karena pemimpin yang baik harus mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan partai. Dalam konteks pemilihan, baik di pusat maupun daerah, yang harus diperhatikan adalah visi dan misi calon pemimpin serta rekam jejaknya dalam mengelola pemerintahan. Sehingga pemilih tidak hanya memilih karena afiliasi partai. Mereka percaya calon tersebut mampu membawa perubahan yang positif bagi masyarakat. Apakah Anda ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang sistem pemilihan atau ada hal lain yang Anda ingin gali lebih dalam? Kalau presiden dalam pemilihan gubernur atau bupati sudah memihak, bagaimana? Sama Pak Ismail Satrianto, mulai bermanfaat dan jika ada error saya akan dibahas dan ragu untuk menghubungi. Kembali lagi ke ayat surat kedua 22-23. Kalau diterapkan di kepolisian bagaimana? Jika kita kembali ke Baqarah ayat 22 dan 23 dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks yang lebih luas, misalnya di dalam pemerintahan atau masyarakat, berikut adalah beberapa penerapannya. Ayat 22 berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan bumi sebagai tempat yang menyediakan segala kebutuhan bagi umat manusia, dengan langit sebagai atap dan hujan sebagai sumber kehidupan. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya menyelesaikan sumber alam dan biasa. Dalam konteks pemerintahan atau masyarakat, ini berarti bahwa pemerintah atau pemimpin harus bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam, menjaga lingkungan, dan memastikan distribusi sumber daya tersebut agar bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya segelintir pihak. Ini artinya sebagai tanda keseimbangan alam masa depan yang lebih baik. Ayat 23 adalah tantangan bagi orang yang melakukan wahyu Allah untuk membuktikan kebenaran dan nirdi sesuatu inkas. Ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam keraguan atau ketidakpastian, terutama dalam membuat keputusan penting, baik dalam kehidupan pribadi maupun pemerintahan. Pemimpin yang baik harus memiliki keyakinan pada prinsip-prinsip kebenaran dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Bagi masyarakat, ini berarti kita harus bijak dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas dan visi yang jelas, yang mampu membawa kemajuan berdasarkan nilai-nilai yang benar. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengambilan kebijakan, kedua ayat ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap sumber daya yang kita miliki, serta untuk selalu memilih jalan yang benar dengan keyakinan dan integritas yang tinggi. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda bahas lebih lanjut mengenai penerapan ayat ini? Misalnya dalam konteks lebih spesifik, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, atau teknologi. Ya, kalau diterapkan dalam bidang ekonomi bagaimana?
Jika kita menerapkan surat Al-Baqarah ayat 22 dan 23 dalam bidang ekonomi, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dan pedoman. Ayat 22 mengingatkan kita tentang pentingnya keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana. Dalam ekonomi, ini berarti bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara konsumsi dan kelestarian alam. Misalnya, dalam sektor ekonomi, pengelolaan sumber daya alam seperti energi, air, dan hasil pertanian harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat perlu berfokus pada kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan, seperti pengelolaan hutan yang baik, penggunaan energi terbarukan, serta pertanian yang ramah lingkungan. Kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan alam yang pada akhirnya merugikan generasi mendatang. Ayatkan kita untuk tidak meragukan kebenaran dan untuk selalu mencari kebenaran dalam tindakan kita. Dalam konteks ekonomi, ini berarti kita harus berpegang pada prinsip-prinsip yang benar dan adil dalam segala transaksi ekonomi. Ekonomi yang sehat harus mengutamakan kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak, bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok. Praktik ekonomi yang tidak adil atau manipulatif, seperti korupsi, monopoli, atau ketidakmerataan distribusi kekayaan, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh ayat ini. Dalam hal ini, pemerintah dan para pelaku ekonomi harus bekerja sama untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga agar keuntungan ekonomi tidak datang dengan merugikan pihak lain atau merusak lingkungan. Keputusan ekonomi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan nilai yang benar, seperti yang digariskan dalam Al-Quran. Secara keseluruhan, penerapan kedua ayat di dalam ekonomi akan menghasilkan sistem yang berlanjutan dan sistem kebati adalah yang menciptakan manfaat jangka panjang, tidak hanya keuntungan sesaat. Apakah ada bagian dalam ekonomi yang lebih spesifik yang ingin Anda diskusikan? Misalnya kebijakan ekonomi atau pengelolaan sumber daya? Pengelolaan sumber daya bagaimana? Atau kebijakan ekonomi seharusnya bagaimana? Coba, ini saya sedang mengalami masalah. Sistem kami berbeda. Silakan sekali lagi. Dilihat dari politik ekonomi, seharusnya Indonesia ini dikelola seperti apa? Jika dilihat dari perspektif politik ekonomi, berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 22 dan 23, Indonesia seharusnya mengarah pada sebuah sistem yang adil, berkelanjutan, dan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat. Berikut beberapa hal yang bisa menjadi pedoman bagi politik ekonomi Indonesia. 1. Keberlanjutan sumber daya alam. Berkolaborasi dengan alam. Seperti yang disebutkan dalam ayat 22, bumi dan segala yang ada di dalamnya adalah pemberian dari Allah untuk kemakmuran umat manusia. Oleh karena itu, politik ekonomi Indonesia seharusnya berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, dan kebijakan ekonomi yang mengabaikan kelestarian alam dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Negara perlu memprioritaskan energi terbarukan, pengelolaan hutan yang bijak, dan pertanian ramah lingkungan, agar kemakmuran yang dihasilkan tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. 2. Keadilan sosial dalam pembagian kekayaan. Menjaga keseimbangan ekonomi. Dalam ayat 23, Allah menantang siapapun yang meragukan wahyunya untuk membuat sesuatu yang setara dengan kebenaran. Ini mengajarkan kita bahwa kebenaran dan keadilan adalah dasar yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Oleh karena itu, politik ekonomi Indonesia harus berfokus pada menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, terutama dalam pembagian kekayaan dan kesempatan ekonomi. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu.
Tim teknologi untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia seharusnya mengoptimalkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, namun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan etika. Penggunaan teknologi dalam sektor ekonomi seperti digitalisasi, e-commerce, dan teknologi pertanian dapat membawa Indonesia maju, tetapi harus dilakukan dengan cara yang mengutamakan keadilan dan pemerataan. Misalnya, kebijakan ekonomi yang mendukung UMKM, usaha mikro kecil dengan teknologi, sehingga mereka bisa bersaing di pasar global. Meminimalkan ketimpangan ekonomi, mengurangi kesenjangan. Dalam politik ekonomi, penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah, antara yang kaya dan yang miskin, serta antara sektor formal dan informal. Pengalokasian sumber daya yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia akan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari kemajuan ekonomi. Ini akan membantu mengurangi ketimpangan dan menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat. 5. Memastikan kebijakan yang adil dan transparan. Ayat 23 juga mengajarkan tentang mencari kebenaran dan menegakkan prinsip yang benar. Dalam politik ekonomi Indonesia, ini berarti kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah transparan, adil, dan berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya golongan tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat, pemberantasan korupsi, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik bisnis yang merugikan masyarakat harus menjadi bagian integral dari politik ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, politik ekonomi Indonesia seharusnya berfokus pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, Indonesia bisa mencapai kemajuan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga membawa manfaat untuk seluruh masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Rafael Satrianto Anggapraja ingin mendiskusikan lebih dalam tentang kebijakan-kebijakan spesifik yang dapat diterapkan dalam ekonomi Indonesia. Sementara ini sumber daya alam itu diangkut mentahnya, bukan di barang setengah jadi. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya ada sedikit kebingungannya. Dalam kalimat Satrianto Anggapraja, jika yang dimaksud adalah mengenai pembayaran atau pemanfaatan sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik atau ada ketidaksesuaian dalam distribusinya, saya bisa memberikan pendapat berdasarkan itu. Jika maksud Anda adalah bahwa pemanfaatan sumber daya alam seperti hasil tambang, hutan, atau sektor alam lainnya seharusnya lebih dikelola dengan bijak dan didistribusikan dengan adil, maka memang benar, pemanfaatan sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir pihak atau tidak memperhatikan keberlanjutan bisa berbahaya. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan cara yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Pada pembayaran atau pengelolaan hasil itu seharusnya transparan, adil, dan berbasis pada keadilan sosial. Kebijakan yang adil akan memastikan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan tidak hanya oleh sekelompok orang atau perusahaan besar yang memiliki kekuasaan ekonomi. Aku bingung di remove code for Victor Van Lytle. I do this job. Hasil hutan dijual gelondongan, bukan jadi kursi dijual ke luar negeri. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya Eponymous simbol Al-Om yang sering digunakan dalam tradisi spiritual seperti Hindu dan Buddha. Simbol ini mewakili alam semesta atau kekuatan menyatukan semua aspek kreasiwit. Apakah Anda ingin berbicara lebih lanjut tentang makna simbol ini atau hubungannya dengan topik yang kita bahas sebelumnya? Kayu itu dijual kayunya, bukan barang yang sudah jadi diolah di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya Anda sedang menyampaikan suatu pernyataan mengenai sayur yang dijual dan membedakannya dari hal-hal yang sudah jadi. Atau mungkin kegiatan seperti olahraga. Mungkin maksud Anda adalah bahwa sayur adalah barang yang masih dalam bentuk alami atau mentah. Sementara olahraga adalah kegiatan yang membutuhkan usaha atau proses untuk mendapatkan hasil. Jika begitu, maksud Anda bisa saja untuk menekankan bahwa sayur merupakan produk yang harus diproses atau dimasak terlebih dahulu agar bisa dikonsumsi.
Sedangkan olahraga adalah kegiatan yang memberikan hasil dalam bentuk kebugaran atau kesehatan setelah dilakukan. Objektif in multiple ini is angeblik distansverering which is tuning. Bagaimana seharusnya politik ekonomi luar negeri? Melepaskan atau mengatasi kondisi pandemi seperti yang terjadi saat ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari segi kebijakan pemerintah maupun partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pandemi dan beralih ke pemulihan. 1. Vaksinasi dan imunisasi. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mendukung program vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok herd immunity. Vaksinasi yang luas dan merata di seluruh masyarakat sangat penting untuk mengurangi penyebaran virus dan meminimalkan dampak yang parah. Protokol kesehatan. Meskipun vaksinasi penting, penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tetap penting. Protokol ini membantu mengurangi penyebaran virus, terutama ketika tingkat infeksi tinggi. 3. Pengujian dan pelacakan yang efektif. Tes COVID-19 secara rutin dan pelacakan kontak yang efektif sangat penting untuk mendeteksi dan mengisolasi kasus positif secara cepat, sehingga penyebarannya dapat dibatasi. Kebijakan ekonomi dan sosial yang mendukung. Pemerintah harus memperkenalkan pembiayaan sosial dan insentif ekonomi untuk mendukung bisnis, pekerja, dan masyarakat yang terdampak pandemi. Ini termasuk bantuan langsung tunai, dukungan untuk sektor usaha kecil, serta pencipta lapangan kerja untuk pemulihan ekonomi. 5. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mengikuti langkah-langkah pencegahan sangat penting. Media massa dan kampanye kesehatan bisa menjadi sarana efektif dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Pemimpinan mental. Aspek PCM juga berdampak pada kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan dukungan psikososial seperti layanan konseling dan program untuk mengurangi stres dan kecemasan yang muncul akibat pandemi. Koordinasi global. Pandemi ini adalah tantangan global, dan untuk mengatasi pandemi, kerjasama internasional sangat dibutuhkan, baik dalam hal distribusi vaksin, pertukaran informasi ilmiah, serta penanganan krisis kesehatan secara bersama-sama. Melepaskan pandemi secara efektif membutuhkan waktu dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Harus bekerja bersama untuk kesehatan secara global. Untuk unit bahasa dikenai oleh kongani, beberapa aspek teknologi dan sosial. Surat kedua Al-Baqarah ayat 22 kalau diterap 223 kalau diterapkan di ekspor impor bagaimana? Jika kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 23 dan mengaitkannya dengan ekspor-impor, beberapa nilai dan prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks perdagangan internasional adalah 1. Prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam ekspor-impor, penting untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Hal ini termasuk dalam hal kontrak bisnis, harga, dan kualitas barang. Sebagai contoh, dalam transaksi ekspor-impor, perusahaan harus memberikan informasi yang akurat tentang produk yang mereka jual, termasuk kualitas dan harga. 2. Keberlanjutan dan sumber daya alam. Dalam hal ekspor-impor, penting untuk memastikan bahwa produk yang diekspor atau diimpor tidak merusak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Misalnya, Indonesia sebagai negara penghasil bahan mentah seperti kelapa sawit, kayu, atau batu bara, harus memastikan bahwa produksi dan ekspor produk-produk ini dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak alam. Prinsip ini juga berlaku untuk negara yang berbahan mentah atau produk-produk tersebut. 3. Pengelolaan ekonomi yang bijak. Ayat ini mengajak kita untuk tidak meragukan kebenaran untuk selalu bertindak dengan cara yang benar. Dalam konteks ekspor-impor, ini berarti kebijakan perdagangan harus didasarkan pada prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Negara perlu memiliki kebijakan yang adil dalam perdagangan internasional, yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengimpor dan negara pengekspor. 4.
pemerataan dan kesejahteraan semua demam. Dalam politik ekonomi dan kebijakan perdagangan, sangat penting untuk menjaga agar hasil dari kegiatan ekspor-impor dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, pendapatan yang diperoleh dari ekspor tidak hanya digunakan oleh segelintir perusahaan besar, tetapi juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan sosial bagi rakyat. Kerjasama global, ayat 10 Careless. Negara harus membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain dalam melakukan ekspor-impor. Hal ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama umat manusia. Bangber ini bisa berarti kerjaan Amerika at Kisar Sam. Masuk sak the Firkin Latestik Spalensas perlindungan terhadap hak kepentingan. Ekspor-impor yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak pekerja dan produsen dalam negeri. Pemerintah harus memastikan persaingan internasional tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja atau produsen lokal. Kebijakan anti-dumping atau proteksi industri lokal dapat diterapkan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang impor yang tidak adil. Dengan demikian, menghubungkan surat Al-Baqarah ayat 123 dengan ekspor-impor, prinsip-prinsip dalam ayat-ayat ini dapat diterapkan dalam pengelolaan kebijakan perdagangan yang adil, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan sosial. Apakah Pak Ismail Satrianto anggap merahas lebih dalam tentang penerapan kebijakan ekspor-impor, atau ada aspek tertentu dalam ekonomi yang lebih spesifik yang ingin dikaji? Bukankah seharusnya kita tidak melakukan perdagangan barang mentah atau bahan-bahan mentah ke luar negeri, tapi harus diolah dulu, dibuatkan pabriknya di Indonesia, lalu baru dijual ke luar negeri? Anda benar, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Ada banyak argumen yang menyarankan bahwa perdagangan bahan mentah atau sumber daya alam tanpa nilai tambah, seperti ekspor barang mentah, sebaiknya dihindari atau diminimalkan. Sebaliknya, negara harus mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk yang lebih bernilai sebelum diekspor. Ini akan memberikan beberapa manfaat besar, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Berikut beberapa alasan mengapa mengolah bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor sangat penting. 1. Menambah nilai ekonomi, value added. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi, kita dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut. Misalnya, Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit atau karet bisa mengolahnya menjadi produk jadi seperti minyak goreng, sabun, atau barang-barang lainnya. Ini meningkatkan pendapatan nasional karena produk jadi memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan bahan mentah. 10. Pure ended in what 16 of the significant peluang region moment. Dengan membangkitkan industri pengolahan dalam negeri, akan ada permintaan untuk tenaga kerja, baik di sektor manufaktur, distribusi, hingga pemasaran. And the yielding rate euros is quite mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan mengolah bahan mentah harus dalam negeri, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor barang jadi. Misalnya, alih-alih mengimpor produk olahan dari luar negeri, Indonesia dapat memenuhi sebagian kebutuhan domestiknya dengan produk hasil olahan dalam negeri, yang tentunya juga akan lebih ekonomis. Meningkatkan daya saing di pasar global. Barang olahan dengan standar kualitas tinggi memiliki daya saing yang lebih baik di pasar internasional dibandingkan bahan mentah. Produk yang sudah diproses dan bernilai tambah akan lebih menarik di pasar global, yang akhirnya membuka lebih banyak peluang yang lebih kompetitif. 5. Mengurangi risiko ketergantungan pasar ekspor. Jika kita hanya mengekspor bahan mentah, maka kita sangat bergantung fluktuasi harga global. Mengolah produk dalam negeri sebelum diekspor akan mengurangi ketergantungan terhadap harga bahan mentah global yang tidak menentu, serta membantu menstabilkan ekonomi domestik. 6. Perbaikan infrastruktur dan teknologi. Untuk bisa mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai, diperlukan perbaikan sektor infrastruktur dan pengembangan teknologi. Hal ini akan mendorong perkembangan sektor-sektor terkait, seperti industri pengolahan, logistik, dan riset dan pengembangan. Jadi, alih-alih hanya mengekspor bahan mentah, Indonesia dapat fokus pada pembangunan industri pengolahan dalam negeri agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, mengurangi risiko ekonomi, dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
Hal ini juga sejalan dengan prinsip dalam surat Al-Baqarah yang mengajarkan tentang keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Apakah Pak Ismail Satrianto Anggapraja ingin mendiskusikan lebih lanjut bagaimana langkah-langkah ini bisa diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi Indonesia atau sektor tertentu? Langkah-langkahnya seharusnya rumah rakyat dijadikan pabrik kecil. Jadi semua diberdayakan. Sepertinya Anda menyarankan bahwa rumah rakyat seharusnya dijadikan sebagai pakti atau kesepakatan yang lebih mengarah pada keberlanjutan, kesejahteraan, atau stabilitas sosial ekonomi. Jika yang dimaksud adalah menjadikan rumah-rumah rakyat sebagai simbol atau dasar kesepakatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi atau sosial, ini adalah ide yang baik dalam konteks pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menghubungkan rumah rakyat dengan pakti atau kesepakatan bisa merujuk pada beberapa hal. Dasar untuk semua. Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, menjadikan rumah rakyat sebagai bagian dari kesepakatan berarti memastikan setiap orang memiliki tempat tinggal yang layak. Ini bisa menjadi komitmen nasional untuk memerangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan yang lebih meratus. In discussion ekonomi, Raimabit simbol kekuatan Irangiers. Jewish memiliki rumah yang layak. Ini karena rasa keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan sosial mereka. Dengan kata lain, jika negara memberikan perhatian khusus pada sektor perumahan, itu akan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 3. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Rumah rakyat sebagai bagian dari pakti berarti ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bisa berperan dalam menyediakan subsidi perumahan atau kredit rumah murah, sementara masyarakat bersama untuk membangun komunitas yang lebih solid dan berdaya. Ini menciptakan sosial yang lebih kuat. Dismon semuanya berkomitmen dengan berbersama. 4. Pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan. Jadi bagian dari pakti, ini juga bisa mencakup dan berkelanjutan. Artinya, perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menghargai lingkungan, dengan ramah lingkungan, dan barukan. Pemerintah dapat kebijakan yang mendukung pembangunan rumah dengan prinsip keberlanjutan. 5. Mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Pembuatan rumah rakyat pakti pada kebijakan yang lebih adil, di mana kesenjangan sosial yang lebih besar bagi kapan di dalam tentang ide ini atau memiliki konsep. Kalau dihubungkan dengan surat ke-2 ayat 21 dan 22 mengenai kebijakan pemerintah yang seharusnya seperti apa? Surat Al-Baqarah 21 dan 22 memberikan pedoman yang sangat relevan dalam membahas kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan keberlanjutan keadilan sosial. Ayat ini menyebutkan, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Al-Baqarah. Dialah yang menjadikan bumi bagimu sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan air itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Karena itu janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, padahal kamu mengetahui. Bila diterapkan pada kebijakan pemerintah, ada beberapa prinsip yang bisa diambil. 1. Pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ayat ini menekankan pentingnya takwa kepada Tuhan dan memahami bahwa segala yang ada di bumi adalah pemberian Tuhan. Dalam konteks pemerintahan, ini berarti pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berdiri pada rakyat. Setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan kepentingan rakyat, terutama dalam hal pangan, perumahan, dan pendidikan, yang semuanya merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan melalui bumi. 2. Pemerintah sebagai pengelola alam yang bijaksana. Ayat ini juga menyoroti bagaimana bumi diciptakan sebagai tempat tinggal yang dapat mendukung kehidupan manusia. Kebijakan pemerintah seharusnya berfokus pada keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana. Dengan demikian, kebijakan harus menghindari eksploitasi yang merusak lingkungan
dan mendorong pelestarian alam demi kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Pentingnya dan mengharapkan alam untuk kesejahteraan bersama. Allah menurunkan air dan menghasilkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk umat manusia. Dalam konteks kebijakan, ini mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, namun tetap berkelanjutan, serta memastikan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada ketimpangan sosial atau kerusakan lingkungan. 4. Kebijakan yang tidak mempersekutukan Allah dengan kepentingan duniawi. Dalam ayat ini juga ditegaskan untuk tidak mempersekutukan Allah, yang mengingatkan agar kebijakan pemerintah tidak hanya mengejar keuntungan atau kekuasaan pribadi dan kelompok, tetapi lebih mengutamakan kebaikan bersama, keadilan, dan amanah. Secara keseluruhan, ayat 21 dan 22 mengajarkan tentang pentingnya tanggung jawab, keadilan, dan kelestarian dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan yang diambil harus berfokus pada kepentingan rakyat dan pelestarian alam, serta menghindari segala bentuk ketidakadilan yang bisa merugikan kehidupan. Apakah Pak Ismail Satrianto Anggapraja ingin mendalami lebih lanjut tentang penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan pemerintah? Saya ingin penerapan sekarang di keluarga, ya, suami istri, anak di rumah gitu. Untuk penerapan prinsip yang diajarkan dalam Al-Baqarah ayat 21 dan 22 dalam kebijakan keluarga atau lingkungan sekitar, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ayat tersebut. 1. Peningkatan kualitas keluarga. Salah satu aspek terpenting adalah menjadikan rumah sebagai tempat tenang dan penuh kasih. Rose as the new wood fit for a rave not to cardinal issues. Menggunakan prinsip takwa kepada Tuhan, keluarga bisa memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual, mendidik anak-anak dengan kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Keluarga yang memiliki nilai-nilai agama dan moral yang kuat akan lebih bijak dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam Dawege. Jika mulai hasil kedua, ada ajakan untuk mengesolutio institution. Dalam konteks keluarga, ini bisa diterapkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efisien. Misalnya, dalam mengelola keuangan rumah tangga, makanan, dan energi, keluarga bisa lebih berhati-hati dalam pemakaian barang, menghindari pemborosan, dan mengurangi limbas. Menggunakan energi terbarukan seperti panel surya di rumah atau memasak dengan aja yang ramah lingkungan bisa menjadi bagian dari tanggung jawab kita terhadap alam. Pemberdayaan keluarga dengan pendidikan. Salah satu buah dari dalam ayat tersebut adalah ilmu dan pengetahuan. Pemerintah dan Klan Superior Kasih mempermanentil and didn't Dr. Access the Ocean Set Bodies to Business. Ini juga berarti memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, memperkenalkan mereka pada teknologi yang relevan di zaman sekarang. Pendidikan adalah Habis. Untuk penerapan prinsip yang diajarkan dalam Al-Baqarah ayat 21 dan 22 dalam kebijakan keluarga atau lingkungan sekitar, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ayat tersebut. 1. Peningkatan kualitas keluarga. Salah satu aspek terpenting adalah menjadikan rumah sebagai tempat yang tenang dan penuh kasih. Rumah adalah tempat pertama bagi pendidikan dan pembentukan karakter. Menggunakan prinsip takwa kepada Tuhan, keluarga bisa memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual. Mendidik anak-anak dengan kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Keluarga yang memiliki nilai-nilai agama dan moral yang kuat akan lebih bijak dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kedua, pengelolaan sumber daya alam rumah tangga.
Jika melihat ayat kedua, ada ajakan untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Dalam konteks keluarga ini bisa diterapkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efisien. Misalnya, dalam mengelola keuangan rumah tangga, makanan, dan energi. Keluarga bisa lebih berhati-hati dalam memakai barang, menghindari pemborosan, dan mengurangi limbah. Menggunakan energi terbarukan seperti panel surya di rumah atau memasak dengan cara ramah lingkungan bisa menjadikan bagian dari tanggung jawab kita terhadap alam. Ketiga, pemberdayaan keluarga dengan pendidikan. Salah satu buah dari rezeki yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah ilmu dan pengetahuan. Pemerintah dan keluarga perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh setiap anggota keluarga. Ini juga berarti memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, memperkenalkan mereka dengan teknologi dan keahlian yang relevan. Di zaman sekarang, pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Keempat, kebersamaan dan keadilan dalam keluarga. Dalam keluarga, seharusnya setiap anggota diperlakukan dengan adil dan setara. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga kesejahteraan semua anggota keluarga. Menanamkan sikap saling menghargai, saling membantu, dan mendukung satu sama lain sangat penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga. 5. Menghindari keserakahan dan ketidakadilan. Dalam hal pengelolaan rezeki, kita diajarkan untuk tidak mempersekutukan Allah dengan materi atau kepentingan duniawi. Ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu mengejar materi atau harta dengan cara yang tidak halal atau merugikan orang lain. Sebagai contoh, menghindari praktek ekonomi yang merugikan orang lain atau mengutamakan nilai-nilai moral dalam berbisnis atau dalam aktivitas sehari-hari. Keenam, kegiatan sosial dan pemberdayaan komunitas. Sebagai anggota masyarakat, keluarga dapat menerapkan prinsip ini dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau memberdayakan komunitas sekitar. Misalnya, mengadakan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu rumah tangga atau membuka akses pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Penerapan prinsip-prinsip dari ayat ini pada tingkat keluarga dan lingkungan sekitar, selain mendekatkan kita pada nilai-nilai keagamaan, juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ya tafsir dari ayat 21, 22 ya. 21, 22, 22, 23. 22, 23. Oh, ayat 22, 23. Begitu luasnya pandangan dari ChatGPT ini. Sekarang saya ingin menambahkan pengalaman kehidupan. Hendaklah setiap keluarga menyadari bahwa kesuksesan itu harus dimulai dari rumah. Maka hendaklah setiap keluarga muslim
sekarang harus memikirkan, yaitu membuat kantor di rumah. Buatlah kantor di rumah, ruangan kerja di rumah. Kalau rumahnya sempit, maka jadikanlah rumah yang sempit itu adalah kantor, ya. Bukan tempat tinggal untuk hanya sekedar istirahat, tetapi adalah harus dimulai bahwa rumahku adalah kantorku, kantorku adalah rumahku. Rumahku adalah tempat produksiku, tempat produksiku adalah rumahku. Tempat pusat bisnisku adalah rumahku, rumahku adalah pusat bisnisku. Aku bangun tidur, aku sudah bekerja. Jam 3 subuh, aku bangun, aku langsung bekerja, duduk di kantorku, dan mulailah aku bekerja. Dan aku hendak tidur, aku masih juga bekerja. Sehingga selama 24 jam, rumah ini menjadi rumah yang produktif, rumah yang hidup, rumah yang menjadi teladan bagi anak-anak untuk menimpa ilmu bekerja dengan mencontoh kedua orang tuanya, dan juga berusaha. Kita santai di rumah itu adalah santainya santai produktif, bekerja. Jadi inilah yang saya ajarkan. Saya lihat pada film-film Korea, pada film-film Cina, pada film-film Turki, begitu ya, di film-film yang menggambarkan manusia-manusia sukses. Tidak ada itu, manusia yang sukses itu tidak memiliki kantor di rumahnya. Jadi di rumah itu harus ada kantor tempat bekerja, ya, sehingga kita menjadi manusia produktif. Dan di rumah itu memberikan keteladanan dan percontohan terhadap produktivitas. Jadi marilah bagi yang sekarang sedang bekerja, mulailah membangun kantor di rumah. Dan kantor di rumah yang paling penting apa yang ditempel itu? Laporan pendapatan, ya, harian. Jadi kalau sekarang sudah malam begini, lalu mau tidur, tulis dulu laporan pendapatan hari ini berapa, ya, sehingga kita memiliki kecerdasan finansial. Lalu apa pekerjaan yang terbaik? Berada di rumah itu, berada di kantor itu. Tidak ada yang lebih baik pekerjaan itu untuk meningkatkan kesejahteraan itu adalah selain melakukan penawaran, ya, pemasaran. Harus diingat bahwa ada selling, kalau selling itu penjualan, ada marketing, dan rumahku adalah harus menjadi rumah pemasaran. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, anak-anak kita, istri kita, mertua kita, atau siapa saja yang berada di rumah kita diajarkan bagaimana melakukan penawaran, ya, baik produk-produk yang kita ciptakan maupun produk-produk orang lain yang kita jual di rumah kita. Tetapi yang terpenting, kita harus memiliki kantor di rumah. Kantorku adalah tempat produksiku, tempat produksiku adalah kantorku. Itulah ibadah kita kepada Allah dalam meningkatkan kesejahteraan diri dan kesejahteraan rumah tangga serta kesejahteraan lingkungan kita semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai, ya. Mudah-mudahan kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Dan setiap hari, ya, setiap jam 20 sampai jam 21 ada streaming yang bermanfaat, ya, yaitu mengkaji Al-Quran dari mulai surat Al-Baqarah
sampai nanti yang terakhir sekarang sudah Al-Baqarah ayat 22-23. Besok Al-Baqarah 24-25. Sedangkan subuh ya, setelah sholat subuh dari jam 5.30 sampai jam 6.30 itu adalah streaming mengkaji Al-Quran juga, yaitu surat Al-Hijr ayat berapa? 65-66 ya. Selamat menikmati dan selamat sukses bersama. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.